Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas progress report dengan menggunakan Eduka 8. Ya, sebelum kita lebih jauh tentang Eduka, kita lihat dulu SOP Primary Progress Report to Preparation. Ada beberapa komponen atau tim di Primary Progress Report. Yang pertama RPC, itu untuk setup Progress Report system. Kemudian subject teachers, it's all about the test. HODs itu field supervisor. FT sebagai final users. Nah, tugas RPC ada 3, yaitu menentukan date span semester 1, semester 2, dan ini sudah disetting oleh Eduka. Kemudian grading scheme, kalau di primary secondary mereka menggunakan grading scheme. Contohnya dulu kalau di Islamic itu ada Jaididan gitu ya, ada Mumtaz dan lain sebagainya. Kita tidak ada. Kemudian ada nomor 3 yaitu logical class, itu deployment ya, deployment teachers ke kelasnya. Kemudian ada tambahannya seharusnya, yaitu assign student to logical class. Kemudian nomor berikutnya tugas dari subject teacher, form teacher, dan Misinta. Misinta kapasitasnya untuk attendance. Jadi yang mereka lakukan adalah membuat list test, kemudian men-schedule test, dan input test result gitu ya. Sedangkan HODs itu tugasnya untuk membuat tes agregat dari list test tersebut. Dan terakhir FTs, mereka ngecek report template, kemudian mereka melakukan mapping, jadi dari template itu dipasang-pasangkan, dan yang terakhir adalah generate report gitu. Nah, bagaimana subject teacher's role? Nah, ini awal pertama ada deployment dulu setiap subjeknya, kemudian SA system, grading systemnya, elemen of assessment, ini yang dibuat oleh Misi Ayu ya. Alhamdulillah kalau kita komponennya lebih variatif, insyaallah. Nah, bagaimana tugas FT? ST, mereka membuat list test, schedule, dan test result. Sejauh yang saya lihat, alhamdulillah semua guru kita udah mampu melakukan hal ini ya, tidak ada kesulitan berarti. Sedikit saja bahwa di setiap subjek kita ada conduct. Nah, pas saya cek ada 1-2 teachers yang masih salah dalam inputting conduct di Eduka itu. Kemudian tugas HOD itu membuat agregat, kemudian mapping ya, agregat dan weight dan percentage-nya. Nah, ini karena setiap subjek, setiap level punya komponen yang berbeda-beda, jadi sangat penting di posisi HOD untuk bisa memeriksa, memastikan agregatnya sesuai dengan ketentuan atau assessment prosedur yang ditentukan oleh SVP. Sedangkan form teacher, nah ini komponennya di supporting data. Tambahan untuk di kita supporting data itu berarti ada percentage, average dari setiap komponen, CA kognitif, CA practical, SA kognitif, SA practical, SO1 kognitif, SO1 practical, dan SO1 overall. Jadi ada 7 average yang harus ditambahkan. Kemudian pass AKIS, pass language, pass sosial, berikut percentage-nya masing-masing, berarti ada 2 kali 3, 6. Ada ISP. Kemudian attendance, kita ada 4 komponen: medical, absent with permission, absent without permission, dan total attendance ada 4. Plus conduct. Nah, kita conduct ada 10 komponen plus 1 lagi remark. Jadi itu yang dari supporting data tersebut itu dibagi-bagi. Misalkan percentage, average, kemudian past tadi yang AKIS, language, dan sosial itu oleh RPC,
tapi mungkin nanti perlu dipertimbangkan lagi tugas siapa. Kemudian attendance, alhamdulillah Miss Inai pas saya cek semua sudah selesai. Nah, bagian yang ESP oleh English, conduct dan remark itu yang oleh FT. Kemudian report mapping. Nah, ini seru-seru juga, cukup ngeklik gitu ya, mempasang-pasangkan. Dan terakhir generate academic report. Itu tadi SOP dari progress report di primary. Oke, sekarang kita lihat role dari RPC apa saja tadi. Date span, grading scheme kita skip ya. Kita lihat yang logical class. Mungkin di beberapa akun teman-teman, bisa muncul bisa tidak ya menu logical class. Kalau mau nanti bisa saya aktifkan. Nah, ini logical class, jadi di setiap kelas, setiap divisi, setiap level kita bisa assign teacher ya, siapa saja yang mengajar di situ. Nah, ini untuk secondary. Nah, di sini ya. As for English, AKN Ajeng, Ajeng Kusuma. Karena kita ada S4 2 kelas, jadi saya assign 2 kelas. Itu juga Winnie dan Reki. Saya nggak tahu Reki mengajar tidak di S4, saya tidak tahu ya. Yang pasti Reki sebagai FT di salah satu kelas, jadi saya masukkan. Sedangkan di JC1 Ajeng dan Reki saja. Saya tidak tahu Mr. Sanusi ngajar atau tidak gitu, tapi ya kalau di JC itu yang saya dengar Mr. Sanusi mengajar. Jadi saya tuliskan ada 3, Reki, Ajeng, dan Sanusi di sini. Nah, di S4 ada Dendi 2. Walaupun saya tidak mengajar di Batani, tapi saya masuk. Kemudian ada David 2 kelas, Irwan 2 kelas, dan Ira Indri ya sebagai HOD atau asisten HOD. Jadi semua subjek ada. Bedanya kalau di JC itu ada Arabik gitu ya di sini, tapi ya saya tidak assign karena subjeknya sudah tidak ada. Alhamdulillah kita sudah ditambahkan satu logical class namanya supporting data. Di sini saya masuk DR28. Harusnya saya masuk ke dua-duanya karena supaya saya bisa masuk ke Masudi sawan ke Batani. Seperti hanya di JC1 DR-nya ada 2, DR9, DR12 gitu ya, atau di JC itu DR10, DR11. Jadi RPC masuk 2. Nah, kalau di S4, nah karena S4 itu oleh Mr. David, jadi saya masukkan Davidnya yang 2. Kemudian DAP ya saya masukkan, tapi nggak tahu nanti role-nya apa gitu ya, Mr. David. INK ini Miss Inai ada 2 untuk mengisi absen di 2 kelas tersebut. Kemudian AKN RS, nah yang mengisi ISP saya kurang tahu apakah hanya Miss Ajeng saja atau Miss Ajeng dan atau Miss Reki gitu ya, bisa 2 orang ini saya masukkan. Kemudian FT ada RRA Ripa ya. Kemudian Rahmi Rahmawati, RNA Ripa Nur Arfani ini. Kemudian ada YAP ini sebagai SPP. Itu di supporting data. Nah, yang jadi masih trouble menurut saya bahwa kita ada IPA IPS, dan IPA IPS-nya kan di kelas campuran, jadi dan di sini tidak ditunjukkan. Jadi itu yang cukup complicated. Nah, kemudian kalau mungkin di beberapa menu juga ada assign student to logical class. Menu ini hanya bisa akses untuk kelas kita aja gitu ya. Jadi misalkan supporting data saya dari 10, nah ini kosong. Dari 10 ini saya memasukkan kelas apa, apakah kelas Farabi atau kelas Fargani gitu ya. Fargani saya sudah masuk, jadi saya masukkan Farabi. Oke, ini ketika saya coba klik select all, ditolak. Artinya saya harus klik
satu-satu ya, seru ya, list satu-satu. Itu cuma satu kelas ya, kalau ngajarnya berkelas-kelas tambah seru juga. Nah, sejauh ini cara ini yang kita gunakan untuk pemisahan IPA IPS gitu ya. Walaupun saya belum tahu bagaimana efektivitasnya gitu ya, dengan mengklik memisahkan satu-satu seperti ini. Nah, kalau saya mau masuk ke seluruh kelas, saya pilihnya yang universal. Jadi saya sebagai RVC bisa mengecek, memasukkan guru-guru. Nah, di sini gurunya dari semua divisi saya bisa masuk gitu ya. Misalkan David, saya pilih kelasnya gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, dan data-data seperti ini perlu dikonfirmasi karena pas progress report kemarin beberapa teacher, khusus subject teacher ya, bukan komplain, mungkin menginformasikan bahwa mereka tidak bisa mengisi skornya. Nah, ternyata pas dicek memang belum assign student gitu. Nah, itu terjadi di subject teacher yang mengajar di ekspor. Jadi guru-guru yang secondary memang kelewat oleh saya karena nggak tahu gitu ya, nggak ada komunikasi, kurang komunikasi, datanya tidak ada. Jadi guru-guru yang mengajar dari secondary mengajar di ekspor di kita atau di JC1 seperti Miss Gina mengontak saya bahwa mereka tidak bisa mengisi ya, itulah ya, mungkin karena kurang komunikasi. Jadi itu role-nya RPC sampai di situ. Kalau yang medical dan lain sebagainya itu naik ya. Oke, kalau yang sifatnya teks, nah itu yang lumayan complicated gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, berikutnya kita masuk ke role subject teacher ya, plus FT ya sedikit ya. Saya masuk ke akunnya siapa ini? Miss Nurul ya. Mohon maaf nih Miss Nurul ya. Oke, kita lihat list test. Umumnya sih guru-guru udah bisa ya, jadi nggak masalah. List testnya Miss Nurul nih ada beberapa kelas di S1, S4, JC1 di situ. Dan karena beliau FT, jadi ada supporting data. Kemudian schedule. Nah, ini penting. Schedule test ini untuk menentukan komponen list test mana yang diisi, mana yang tidak. Kalau semua komponen di schedule, maka akan muncul atau kita berhak untuk mengisi. Contoh, saya secara tidak sengaja membuat schedule test untuk medical leave. Ini yang membuat list testnya Denny Ruswandi ya. Jadi saya membuat list testnya. Mungkin nanti bisa oleh Miss Inai ya, Miss Inai, karena tentang attendance, tentang conduct itu FT, jadi FT nanti yang bisa membuat remark. Bagian saya kan nanti average-nya gitu. Sementara ini saya yang lakukan sih. Nah, ketika mulai dari conduct ya, disiplin, cleanliness. Nah, ini schedule-nya sudah dibuat. Kemudian view test result. Kalau secara tidak sengaja kita mengschedulekan, maka akan muncul di view test resultnya. Walaupun yang mengisi orang lain, ya datanya akan muncul dan kita berhak untuk mengeditnya. Nah, jadi di sini harus ada kehati-hatian gitu ya, mungkin saling koordinasi antar perannya. Nah, ini medical, ini data yang diisikan oleh Miss Inai ya, jadi muncul dalam tampilan view test misalnya Miss Nurul. Nah, saya coba simulasikan mengisi conduct gitu ya, jadi setiap subjek ada conduct. Kalau FD tambah lagi 10 komponen ini, karena isinya adalah teks gitu ya, ABCD. Kita siapkan dulu datanya, ada di Excel.
is what I do kita mengisi disiplin. Oke, mulai dari enggak ya, kita ketik B, kemudian B semua ya disiplinnya. Oke, gampang karena B semua. Ada yang lewat. Oke, ya jadi mengisinya seperti ini, satu-satu diklik, di klik, di type itu ya. Nah, dikit lagi. Udah sudah. Oke, kita cek dulu apakah semua sudah terisi. Oke, B semua ya. Close. Nah, tidak muncul. Nah, itu yang membuat apa ya, was-was mungkin ya bagi para pengisi, karena apa yang diisikannya sudah muncul atau tidak gitu. Oke. Oke, sekarang kita cek role-nya dari HOD. Saya masuk ke akunnya Pak Ali ya. Kita lihat list testnya Pak Ali ya. Seru ini. Wow, panjang banget. Oke, karena HOD bertugas untuk memastikan agregat ya. Di tes agregatnya di sini. Bahasa Indonesia S3 ini secondary ya. Mungkin sudah dibuat oleh Mr. Irwan. S4 bahasa Indonesia. Jadi setiap kelas, setiap level harus dibuat. S4 bahasa Indonesia, S4 sosiologi, geografi, ekonomi, CE. Nah, ini yang menarik. CE nggak ada SE-nya ya. Walaupun kemarin ya saya bisa bilang ada insiden sedikit karena subject teachernya mengirimkan nilai SE juga gitu ya. Walaupun alhamdulillah setelah rekonsiliasi atau negosiasi nilainya dimasukkan ke dalam komponen CT3. Nah, ini oke. Kemudian yang menarik lagi temuannya adalah di mana PI-nya? Nggak ada di sini PI. Nah, ini S4 PI. Nah, ya kan? S4 PI belum ada. Nah, ini S4 AC saya udah buatkan ya. S4 PI nggak ada. JC1. Nah, JC1 PI ini cukup menarik karena daily-nya tidak ada, daily kognitifnya tidak ada, daily praktiknya ada. SE-nya praktek ada gitu ya. Jadi untuk Pak Ali ini harus sangat berhati-hati untuk membuat komponen. Ini saya yang buatkan. Ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak, perlu dicek ya. Nah, temuan-temuan berikutnya lagi saya baru ngeh barusan di sosiologi. Nah, ini penamaannya lengkap gitu ya, dengan komponennya sedikit berbeda dengan yang lain. Yang lain ada 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ini dengan nama-nama seperti ini ya. Tantangan ini buat jadinya gitu ya. Nah, ini pun udah berbeda-beda ya, ada CT1 kognitif. Kalau saya senangnya yang simpel-simpel, yang cukup CT1 saja gitu ya. Nah, itu ron HOD gitu ya. Jadi harus dipastikan semua subjeknya di semua levelnya harus ada agregatnya. Nah, sekarang bagaimana saya sebagai RPC gitu ya memastikan list testnya sudah lengkap, agregatnya sudah lengkap. Kalau masuk ke setiap akun kan tidak mungkin juga gitu ya. Oke, nah di sini saya cek. Nggak bisa, saya keluar dulu ya.
Nah, bagaimana peran dari RPC untuk bisa mengecek semua nilai gitu ya. Nah, di sini ada view all test result. Kita klik ya. Nah, ini munculkan semua nilai dari primary sampai GC. Dan loadingnya lama sekali. Jadi menurut saya, unless I have to change my computer to be more sophisticated, more advanced gitu ya. Jadi kayaknya masih jauh untuk ini. Dan jadinya loading ya. Kita bisa load dulu aja ya. Oke, cara ini kita hindari dulu. Saya force untuk keluar. Nah, ya. Udah muncul. Cara berikutnya nah, oke. Cara berikutnya melalui log and publish test. Nah, saya tanya Mr. Irwan gimana cara bisa ngecek ya. Kalau di secondary kemarin, apakah semua guru sudah mengisi? Nah, bagaimana RPC memeriksanya gitu, bisa tidak? Kalau di Excel kan lihat aja kolom yang kosong gitu ya. Nah, kalau kata Mr. Irwan ya tanya gurunya aja. Oh my god, can you imagine lah. Oke, tapi kemudian Mr. Irwan menambahkan, oke, coba lihat di log and publish test. Nah, di sini kita bisa lihat satu-satu semua nilai ya. Nah, kebetulan ini JC1. Nah, biar JC1 saya sudah coba simulasikan. Saya isi semua nilainya yang berkosong. Biar seru, kita lihat di situ aja ya. Di situ AC. Nah, apakah Wawan sudah mengisi? Ternyata kosong ya. Dan ini harus dicek satu-satu karena kadang gitu ya, beberapa teacher nilainya dimasukkan, conduct-nya tidak gitu. Atau ada nilai yang kelewat kosong gitu ya. Kosong beda dengan 0 ya. Nah, itu. Bahkan untuk wow. Nah, jadi itu caranya untuk memeriksa apakah subject teacher sudah mengisi semuanya atau belum ya. Jadi saya cek satu-satu. Nah, kalau ini dikerjakan di ujung waktu gitu ya, tidak efisien kan. Nah, mungkin bisa dicarikan solusi bagaimana untuk memastikan semua guru sudah mengisi nilainya di waktu yang sudah tentukan. Karena kalau mengharapkan RPC seorang, nah ini cukup komplikated ya. Oke, kita masuk ke bagian akhir, yaitu mapping report dan generate report ya. Form teacher, ini pakai akun saya. Masuk ke setup academic report, kemudian pilih misalkan Batita ya, Batita Science, select levelnya JC1. Nah, mapping itu ini harus dipastikan template-nya oke ya. Kalau tidak salah masih ada yang salah di sini nanti. Chemistry harusnya 65. Nah, apa itu mapping? Klik register number, kita pilih miss. Klik Islamiyat. Nah, Islamiyat apakah sudah ada? Yang saya tahu matematika aja karena buku paling atas ini enak. JC1, CA, kemudian SA1, SO, dan S overall conduct. Nah, nanti semua diisi, semua kolom yang ada di sini dipasang-pasangkan gitu ya. Kalau mau dipindahkan ya tinggal di unclick saja, hilang, kita isi ulang gitu ya, kita klik ulang. Nah, kadang yang menarik dia suka muter-muter sebelah kanan ini ya, otomatis gitu ya, ini yang menjengkelkan. Jadi untuk yang sulit nanti ketika mengecek akhirnya. Kalau misalkan guru sudah, form teacher sudah mengisi semua linknya, kalau mau generate report, nah report, generate academic report, kemudian kita pilih kelasnya Batita Science, JC Batita.
Nah, ini ada nama-namanya, klik generate. Nah, sukses. Berarti ada ya, kita lihat. Nah, ini tampilannya seperti ini. Gitu. Untuk Batuta, ya saya belum bisa pisahkan kalau sosial sainsnya gitu. Karena dalam satu template mana ya, saya nah, Batuta Science. Nah, ini misalkan yang social science ya, saya bisa pasang-pasangkan sesuai dengan nilainya. Tapi ketika saya ganti sosial, nah namanya adalah, kita lihat apakah ininya masih private. Oke, apakah nama ini merujuk ke student name? Jadi student name ini mengambil data yang JC1 ya. Kita generate lagi sosial JC. Apakah Aisyah Novennya bisa? Failed ya. Kenapa? Karena nilai matematikanya tidak ada. Bagaimana dengan Gibran? Failed juga. Nah, gitu ya. Jadi ini yang belum saya temukan ya. Ternyata untuk IPA IPS cukup complicated ya pemisahannya. Saya juga coba Ibnu Sina, saya udah lengkapi semua nilai. Saya coba simulasikan, tadinya udah terisi penuh semua, tapi kita generate tetap gagal. Nah ini ya, jadi saya masih sini tidak sebutkan kalau misalkan ada kesalahannya di mana gitu. Jadi saya kurang tahu nih kalau mau memperbaikinya seperti apa. Nah, tapi ketika saya coba yang Fargani, saya coba yang sains kayaknya, karena kalau Fargani kan pure science gitu ya, tidak ada IPS-nya. Nah, ini contoh Karneta. Keren juga ya. Tadi Amira saya bisa berhasil. Jadi itu proses akhir bagaimana FT membuat atau mengenerate reportnya. Sejauh ini ketika disimulasikan ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah untuk yang gagal saya belum tahu bagaimana menemukan permasalahannya dan mencari solusinya. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan progress report di JC kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.